Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Bapak, mohon maaf ya mengganggu waktunya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya perawat Nenden. Saya yang bertugas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti ya. Nah, tujuan saya ke sini adalah untuk melakukan pengkajian kepada Bapak ya, mengenai penyakit yang Bapak rasakan saat ini. Tujuannya itu untuk mengetahui dan juga supaya nanti kami sebagai tenaga medis bisa memberikan pengobatan yang sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh Bapak. Nah, untuk waktunya itu sekitar 10-15 menit. Bagaimana? Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, kalau begitu saya siapkan alat dulu ya Pak ya, sama pulpen dan alat tulisnya dulu. Nah, Bapak, saya sudah siapkan. Di sini saya ingin memvalidasi data dulu. Ini dengan Bapak Eri ya. Umurnya 43 tahun, agamanya Islam, pendidikannya SMA, status perkawinannya sudah menikah ya. Terus juga sukunya Sunda, alamatnya di Perum Sindang Palaya. Iya. Oke. Nah, berarti sudah sesuai ya Pak ya untuk datanya. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan ke Bapak. Bapak nanti bisa menjawab ya Pak ya, dengan sesuai yang Bapak rasakan saat ini. Karena pertanyaan saya nggak jauh dari apa yang Bapak keluhkan. Nah, yang pertama saya ingin menanyakan alasan Bapak ke rumah sakit. Alasan Bapak ke rumah sakit itu, dibawa ke rumah sakit itu awalnya kenapa Pak? Awalnya itu sesak. Sesak. Ya, sesak. Sering sesak napas, terus kadang disertai batuk. Batuk berbusa berwarna merah. Nah, selain sesak juga mudah lelah. Mudah lelah. Terus sama nafsu makan menurun. Oh gitu. Iya. Oke. Kalau sesaknya itu Bapak dirasakannya itu pas kapan? Sesaknya dirasakan kalau capek. Kalau capek. Ya, Terus kalau kalau capek. Bapak merasa enakan nggak sesak itu pas gimana? Terus dalam posisi tidurnya nggak pakai bantal juga sesak. Kalau digini sama bantal nggak sesak. Ya, nggak terlalu sesak. Terus kalau misalkan dihitung dari skala ya Pak ya, 1 sampai 10, sesaknya itu dalam nomor berapa? Maksudnya gimana? Nomor berapa sesak? Jadi kan ada skala 1 sampai angka 10, 1, 2, 3 sampai 10 selanjutnya. Nah, keadaan sesak yang Bapak rasakan itu berada di nomor berapa sesaknya sesuai yang Bapak rasakan? Apakah di 5 kah, atau di 6 kah, atau di 10 kah? Kalau sesak berapa kira-kira? Berarti antara 7-8 ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau begitu yang Bapak lakukan ketika Bapak sesak apa Pak? Yang saya lakukan paling mengatur napas. Mengatur napas. Ya, jadi mengatur supaya nggak terlalu sesak. Oh gitu. Terus Bapak kalau misalkan Bapak ada keluar batuk-batuk juga ya? Iya, batuk-batuk kadang. Iya, Kadang. kadang itu juga. Kadang juga ada busa. Dahaknya berwarna merah. Iya. Terus Bapak untuk riwayat riwayat dahulunya gaya hidup Bapaknya seperti apa? Kayaknya ini kerjaannya terlalu berat. Ya, ini juga kan maksain nggak kerja jadi gitu. Jadi Bapak udah punya sesak dari dulu ya? Ya, 2 tahun yang lalu juga sama udah sesak, terus sering batuk. Oh, jadi sudah lama ya Pak Ya, ya? sudah lama. Kalau keluarga Bapak apakah ada yang mempunyai penyakit seperti ini juga?
Keluarga tidak ada sih. Tidak ada. Kalau penyakit selain dari ini, misalkan yang bisa menular atau tidak menular, punya? Nggak ada sih. Nggak ada, berarti keluarga normal ya. Iya. Oke, sekarang kita ke pola aktivitas Bapak sehari-hari ya. Di sini ada sebelum sakit dan setelah masuk ke rumah sakit. Nah, untuk pola nutrisinya, makannya Bapak sebelum sakit berapa kali sehari, Pak? 3 kali sehari. 3 kali sehari. Kalau misalkan saat sakit sekarang Bapak gimana bisa makan? Bisa Berapa? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Untuk jumlahnya pas sebelum sakit berapa, Pak? 1 porsi. Setelah sakit? 1 porsi. 1 porsi sama ya. Habis tapi ya? Habis apa enggak? Habis. Habis. Terus kalau misalkan untuk minumnya sebelum sakit? 8 gelas. 8 gelas. Kalau setelah sakit? Setelah sakit 7 gelasan ya. Oke, kalau 7 gelas. 7 gelasan. Kalau itu BAB-nya lancar Pak dulu sebelum masuk ke rumah sakit? Lancar. Lancar berapa kali Pak? Sehari sekali. Sehari sekali. Iya. Kalau setelah masuk? 2 hari sekali. 2 kali sehari. Kalau kencingnya Bapak frekuensinya berapa kali sehari? Sehari 4 kali. 4 kali. Itu sebelum masuk ke rumah sakit. Iya. Kalau sesudah masuk ke rumah sakit? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Bapak kalau misalkan untuk pola istirahatnya, tidur siangnya sebelum masuk ke rumah sakit bagaimana Pak? Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Ya, ada break kerja. Oh, kerja. Kalau setelah masuk ke rumah sakit, tidur siang nggak Bapak? Tidur siang. Berapa jam? 2 jam. 2 jaman. Kalau untuk malamnya sebelum masuk ke rumah sakit gimana? Nyenyak gak Bapak tidurnya? Malam nyenyak. Nyenyak. Berapa jam kira-kira? 7 jam. 7 jaman. Kalau misalkan setelah masuk ke rumah sakit gimana? Nyenyak juga? Apakah? Nyenyak juga. Enggak, nyenyak. Nyenyak kadang-kadang enggak di ini sus. Ya. Sering dikasih obat kalau malam. Oh. Jadi sering terganggu. Oh gitu. Kalau personal hygiene-nya, mandinya Bapak sebelum ke rumah sakit berapa kali sehari? 2 kali sehari. Kalau sekarang mandi belum Bapak? 2 hari sekali sekarang mandinya. Oh gitu. Kalau aktivitasnya sekarang dibantu gak Pak? Kadang-kadang dibantu kalau mau ke toilet. Oh gitu. Ya takut jatuh. Oke, kalau begitu sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Pak ya. Di sini kesadaran Bapak itu komposmetis ya. Terus untuk penampilan umumnya, ekspresi wajahnya tanpa lemah dan juga sesak. Untuk posisi tubuhnya terbaring semi pleurer. Terus untuk suaranya, suara sedikit terengah-engah dan nyambung saat ditanya. Untuk baunya tidak ada tercium bau apapun ya, seperti urin atau feses. Untuk selanjutnya di sistem indera, di sini dari indera penglihatannya untuk skleranya putih, konjungtivanya pucat, pupilnya kita center dulu ya Pak ya. Untuk pupilnya isokor, tidak memakai alat bantu penglihatan. Penglihatannya Bapak masih bisa melihat dari jauh? Masih bisa, berarti penglihatannya tajam. Terus untuk pendengarannya di sini simetris, telinganya tidak ada alat bantu dengar dan pendengarannya baik ya Pak ya. Untuk sistem pernapasannya di sini bentuk dadanya simetris, ekspansi dadanya simetris juga. Pergerakan dadanya simetris. Saya dengarkan suara parunya dulu ya Pak ya. Oke, suara parunya di sini terdengar ronghi. Terus pola napasnya juga pendek. Frekuensi napasnya saya hitung dulu ya Pak ya, sebentar. Bapak bernapas aja ya, rileks secara normal. Jangan, saya hitung dulu 1 menit dari sekarang. Oke, untuk napasnya itu frekuensi napasnya 30 kali per menit. Saat dipalpasi ada nyeri nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada nyeri.
dan juga di sini tidak ada massa. Selanjutnya di sini saya mau mengukur tekanan darah ya Pak ya. Maaf ya Pak ya. Oke, saya ukur dulu tekanan darahnya. Di sini tekanan darahnya 90/70 ya Pak ya. Terus di sini juga saya mau hitung dulu nadinya. Oke, nadinya selama 1 menit. Oke, nadinya 102 kali per menit ya Pak ya. Saya cek dulu suara tambahannya. Suara tambahannya di sini galup ya, di atrium. S1 dan juga S2-nya terdengar lemah. Coba saya perkusi dulu. Di perkusi terdengar peka ya Pak ya pada daerah dada kiri ICS ke 4 dan juga ke 5. Terus untuk Bapak sudah di EKG ya tadi, EKG-nya itu atrial fibrilasi. Nah untuk sistem pencernaannya, boleh saya buka maskernya dulu ya Pak ya. Oke, di sini mulutnya bersih, mukosa bibirnya kering, giginya lengkap, terus tidak ada karies gigi. Lidahnya, coba lihat lidahnya Pak, lidahnya juga bersih. Untuk bising ususnya, sebentar Pak, saya dulu. Untuk bising ususnya 14 kali per menit ya Pak ya. Untuk berkemihnya Bapak sakit tidak? Tidak ada distensi kandung kemih ya. Untuk sistem integumennya di sini saya lihat tidak ada lesi, terus juga turgor kulitnya kembali dalam waktu kurang dari 3 detik. Suhunya 35 derajat Celcius. Untuk sistem muskuloskeletalnya di sini ekstremitas atas lengkap, terus akralnya dingin, CRT-nya kembali dalam kurang dari 3 detik. Kekuatan ototnya, coba Bapak, kekuatan ototnya 5, turgor kulitnya lemah. Terus untuk ekstremitas bawah di sini dua-duanya lengkap ya, terus juga akralnya juga sama dingin, CRT-nya kembali dalam waktu 3 detik. Kekuatan ototnya coba Bapak angkat. Kekuatan ototnya 5 ya, bisa. Oke, 55. Terus untuk sistem endokrin di sini coba saya pegang, tidak ada pembesaran kelenjar getah bening dan juga kelenjar tiroid. Oke, untuk sekarang sistem persyarapannya, klien langsung merespon ketika perawatnya bertanya. Klien juga bicaranya itu jelas. Klien merespon ketika perawat perintah. Untuk GCS-nya tadi sudah disebutkan, GCS-nya kompos mentis. Nah Bapak, saya sudah selesai melakukan pengkajiannya ya Pak ya. Sekarang bagaimana perasaan Bapak? Apakah masih sesak? Masih sesak. Masih sesak ya. Oke, kalau begitu ada yang ingin Bapak tanyakan dulu gak? Tidak ada. Tidak ada, berarti cukup ya Pak ya. Cukup. Oke. Kalau begitu Bapak nanti saya akan kesini lagi ya Pak ya untuk memberikan obat kepada Bapak untuk mengurangi rasa sesaknya ya Pak ya. Iya. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada yang ingin Bapak tanyakan, saya permisi dulu ya Pak ya. Kalau ada apa-apa, Bapak tinggal tekan tombol di samping aja ya. Iya. Oke, kalau gitu, semoga lekas sembuh ya Bapak ya. Saya pamit. Hayu, wassalamualaikum. Waalaikumsalam.